Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan ilmu kesehatan maupun ilmu kebidanan. Di sini saya mengambil contoh kasus kebiasaan mengoleskan ramuan pada tali pusat bayi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Meiza Ayu dari kelas 1A Prodi Kebidanan dengan NIM 251540140. Baiklah, yang pertama kita mulai dengan latar belakang. Kebiasaan masyarakat adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang, diwariskan secara turun-temurun dan dianggap benar oleh kelompok tertentu, meskipun belum tentu sesuai dengan ilmu kesehatan. Dalam konteks kebidanan, kebiasaan masyarakat dapat berupa cara merawat ibu hamil, ibu nifas, maupun bayi yang baru lahir. Namun, tidak semua kebiasaan tersebut aman, karena ada yang justru bertentangan dengan standar medis dan beresiko membahayakan. Salah satu contohnya adalah praktik mengoleskan ramuan pada tali pusat bayi yang baru lahir, yang diyakini bisa mempercepat proses pengeringan. Padahal, hal ini dapat menyebabkan infeksi serius maupun komplikasi pada bayi. Baiklah, kemudian kebiasaan di masyarakat itu sendiri. Di beberapa daerah, masyarakat masih mempraktikkan kebiasaan tradisional dalam merawat tali pusat bayi. Mereka percaya bahwa mengoleskan ramuan tertentu dapat mempercepat proses pengeringan dan pelepasan tali pusat. Ramuan yang sering digunakan antara lain seperti minyak kelapa, kunyit, kopi bubuk, dan daun-daunan, bahkan abu dapur ataupun bedak. Kebiasaan ini dilakukan karena diwariskan secara turun-temurun dan dianggap sebagai cara yang benar, tanpa mempertimbangkan secara aspek medis. Selain alasan kesehatan, sebagian masyarakat juga melakukannya karena faktor kepercayaan, seperti menghindari bau tidak sedap atau mengusir hal-hal gaib yang diyakini bisa mengganggu bayi. Kemudian kebiasaan di masyarakat. Dari perspektif ilmu kebidanan sendiri, WHO dan Kemenkes menganjurkan perawatan tali pusat cukup dibiarkan bersih dan kering. Kemudian tidak perlu diberi ramuan, minyak, atau bahan lainnya. Dan terakhir, pengolesan ramuan meningkat. Dari perspektif ilmu kebidanan sendiri, WHO dan Kemenkes menganjurkan. Lalu, adapun risiko dan dampak negatif dari mengoleskan ramuan di tali pusat bayi. Seperti yang pertama, infeksi di tali pusat. Yang kedua, luka bernanah, berbau, dan tidak sembuh. Yang ketiga, bayi menjadi demam, rewel, dan tidak mau menyusu. Yang keempat, sepsis pneumotorum. Yang kelima, risiko. Lalu, adapun risiko dan dampak negatif dari. Baiklah, di sini saya ada contoh kasus. Bayi usia 5 hari datang ke puskesmas dengan keadaan demam, pusar bengkak, dan bernanah. Ternyata sebelumnya orang tua bayi mengoleskan ramuan kunyit dan minyak kelapa. Kemudian dianjurkan perlu perawatan di rumah sakit. Jadi dari kasus ini menunjukkan bahwa tradisi yang salah bisa. Baiklah, di sini saya ada contoh. Jadi, rekomendasi perawatan tali pusat yang baik adalah yang pertama, membiarkan tetap kering dan bersih. Yang kedua, lipat popok di bawah pusar. Yang ketiga, jangan oleskan ramuan, minyak, ataupun bedak. Yang keempat, cuci tangan sebelum memegang bayi. Dan yang kelima, segera memeriksa ke bidan ataupun dokter. Jadi, rekomendasi perawatan tali pusat yang baik adalah. Jadi, kesimpulan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan yaitu kebiasaan mengoleskan ramuan pada tali pusat bayi merupakan salah satu praktik tradisional yang masih banyak ditemukan di masyarakat.
Namun, kebiasaan ini tidak sesuai dengan ilmu kesehatan dan kebidanan. Walaupun dilakukan dengan tujuan mempercepat persembuhan atau sebagai bagian dari kepercayaan turun-temurun. Praktik ini justru dapat membahayakan ataupun menimbulkan risiko serius, seperti infeksi di tali pusat dan bahkan menyebabkan kematian pada bayi yang baru lahir. Ilmu kebidanan menegaskan bahwa perawatan tali pusat yang benar adalah dengan menjaga kebersihan, membiarkan tetap kering, serta menghindari penggunaan ramuan dan zat apapun. Oleh karena itu, peran bidan sangat penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dan keluarga untuk meluruskan mitos yang salah dan mengajarkan cara perawatan bayi yang benar berdasarkan standar medis. Dengan adanya kerjasama antara tenaga kesehatan dan keluarga di masyarakat, diharapkan angka kejadian infeksi tali pusat dapat ditekan dan bayi yang baru lahir dapat tumbuh sehat sesuai harapan. Jadi kesimpulan dari penjelasan baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah penyebutan, ataupun informasi yang saya berikan kurang tepat. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata.